flap. Apa kabar kepada rekan-rekan semuanya percetakan di seluruh Nusantara. Pada hari ini kita akan membahas tentang neon flag. Neon flag itu adalah seperti ini. Itu neon fleksibel, sebenarnya flag itu fleksibel, jadi memang bahannya fleksibel. Kita coba buka satu biar lebih paham. Ini enggak ikut dah. Iklan. Nah, ini adalah bahan neon flag. Biasanya panjang bahan adalah 5 meter, sekitar 5 meter. Ini ya. Bagi kawan-kawan yang belum tahu dengan neon flag, bentuknya seperti ini. Nanti ada batasnya per bidang, ini sekitar 2 cm. Dan di sini nanti bisa dipotong. Jadi kalau kita buat huruf dari neon flag ini, itu bisa dibentuk sesuai dengan polanya seperti yang ada di samping saya ini. Ada juga warnanya ada beberapa macam ya. Di sini ada kuning, ada hijau, oranye dan biru. Nah, adapun fungsi dari neon flag ini bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat produknya, di YouTube kami ini sebenarnya juga ada beberapa produk. Nanti bisa dilihat di video-video yang lain. Di sini kita fokus kepada mungkin kepada bisnisnya ya, kepada cara membuat dan cara menjual saja. Untuk teknik pemasangan kabel dan segala macam seperti yang Anda lihat di samping ini, silakan cek di video yang lain. Untuk bahan-bahan dan alat, jika Anda tertarik untuk membuat ini, bahannya neon flag ini sendiri, kemudian ada solder. Kemudian ada kabel dulu. Kita perlu kabel kecil begini ya, kabel Gipsy, DC, kabel audio dengan arus DC ya. Biasanya dipakai untuk arus DC. Mengenai arus AC DC juga mungkin jika ada yang ingin bertanya silakan di Google, apa dilihat di channel yang lain juga ada kami jelaskan. Itu arus. Dia biasanya untuk kabel arus aki ya. Kalau arus listrik mungkin nggak terlalu awet karena kecil ini kabelnya. Bahan-bahan yang diperlukan, kabel, kemudian neon flag, ada solder, dan trafo. Biasanya memakai trafo sesuai dengan jumlah kabel yang diperlukan. Apa 10 ampere, apa 5 ampere. Ini banyak penonton ya, jadi saya agak grogi ini. Kemudian cara buatnya ya, cara buatnya gimana? Niat bang. Hah? Niat tak jadi lah. Kata niat. Niat apa? Begitu ya? Oh, iya. Saya tambahkan kata penonton juga harus ada niat. Jadi di awal itu niat sebenarnya. Kalau kita ada niat untuk bikin produk seperti ini, baru dilakukan. Mengenai cara buat neon flag, ya, dan modal. Ya, modal juga penting. Cara buatnya, nah seperti tadi sudah disebutkan sedikit ya. Bahan neon flag ini bisa dibagi-bagi. Ya, ini ditekuk, misalnya kita membuat huruf U gitu ya, misalnya U gitu. Seperti ini U. Kemudian kita potong di sini. Kita potong ada batasnya ini. Kelihatan nggak? Nah, ini ada batasnya ini. Kita bisa potong per batas ini. Paling pendek paling 2 cm. Kemudian disolder pada ujung ini, dikelupasi. Dan terkelupas. Ini. Nah, ini ada lubangnya di sini. Nanti di pinggir ini ada, ini nggak kelihatan kepala ya. Ini ada tempat soldernya. Itu kelihatan nggak?
Nah, di sini nanti akan disolder positif negatif, kemudian disambungkan dengan huruf berikutnya. Juga nanti saya lampirkan video lebih dekat cara membuatnya. Nah, nanti jika sudah terbentuk huruf seperti ini, tulisan yang mau kita buat dibuat di atas akrilik. Ini ada akrilik bening. Juga bervariasi, kalau misalnya pelanggan yang minta akrilik berwarna juga bisa aja. Dan mengenai harga penjualannya, nah ini mungkin lebih banyak dibahas nanti ya. Nah, bahan dan alat itu bisa didapatkan di toko listrik atau online, bisa lebih murah. Yang penting diperhatikan jika Anda membuat ini, itu jangan menggunakan listrik langsung, karena dia adalah harus DC ya. Harus DC itu harus aki, listrik dengan trafo. Jika Anda colok langsung ke listrik AC, harus listrik rumah, dan semuanya akan terbakar ini. Nah, terbakar hangus. Baiklah kawan-kawan semuanya, ini yang paling penting sekarang adalah mengenai harga. Karena apakah Neonflex ini punya prospek untuk bisnis atau penjualannya bagus nggak? Kalau kita cuma jual murah, ya itu nggak bagus. Tentu saja percuma kita jualan, apalagi rugi. Harga ini sendiri segulung ini kalau rata-rata di sini, tapi ya di daerah kami ini harganya 100.000 untuk 5 meter. Dan ditambah dengan biaya yang lain, misalnya akrilik. Akrilik ini, nah kita menghitung harganya, tentu akrilik ini akan dibeli selembar atau setengah lembar, karena nggak ada orang jual misalnya ukuran kecil-kecil, biasanya nggak ada, kecuali kita beli ke toko reklame ya. Nah, kita nanti masukkan harga penjualannya juga harga bahan akrilik ukuran paling kurang setengah dari akrilik. Yang kita hitung detail, misalnya untuk ukuran 70-50 cm, kita hitung dengan pas gitu, jangan. Kita hitung minimal setengah dari akrilik. Setengah maksudnya di sini adalah akrilik dijual dalam lembaran ya, ukuran triplek. Nah, kita hitung setengah dari triplek. Penjualan sendiri untuk di sini itu ukuran 70-50 cm, 70 samping, 50 ke bawah. Itu sekitar 650.000. Sudah termasuk trafo atau 500 sampai 750 itu masih mungkin harganya. Dan ini sendiri yang di meja ini adalah ukuran 1 meter kali 50 cm, 100 kali 50 cm. Ini kemarin nggak salah nih penjualannya sekitar 1 jutaan, itu dengan trafonya, tapi kita tidak masang ke lokasi. Kalau misalnya masang mungkin ditambahkan 100 apa ya sekitar 100 ribuan nambahnya. Nah, itu kira-kira gambaran penjualannya. Dan juga nanti ada kemungkinan sisa bahan ini. Jadi untuk harga segitu mungkin kita sudah ada untung di bahan akriliknya mungkin sisa, bahan Neonflex-nya juga sisa. Harga modalnya nggak nyampe sebenarnya setengah ya, sekitar 40%. Bisa-bisa sekitar 40%. Anggaplah setengah dari harga ya. Setengah dari harga, kemudian kalau Anda beli dalam grosiran juga lebih murah sebenarnya. Jika kita anggap penjualan 700.000, berarti kita potong biaya bahan ini, kabel, solder, upah tukangnya yang buat gitu. Anggaplah setengah dari harga, 50%. Dan setengahnya jika tidak gagal atau jika tidak molor waktunya, kita bisa ambil keuntungan 50%. Yang terakhir saya ingin membuat sebuah note, catatan mengenai peluang dari usaha neon fleksibel. Itu biasanya ke kafe-kafe, ke toko yang lebih mengutamakan visual ya. Biasanya mereka buka malam atau ruangannya agak gelap, karena kalau di luar ruangan lampu ini nggak terlalu tajam. Untuk penjualan sebenarnya masih oke. Untuk saat sekarang kita masih bisa ngambil keuntungan setengah dari harga. Nggak tahu kalau di daerah kawan-kawan apa sudah ada yang menghancurkan harga segala macam ya. Cuman di daerah kami harganya masih bagus. Dan juga nggak semua toko jual atau membuat jasa ini. Jadi menurut saya prospek Neonflex ke depan, Neon Fleksibel itu masih luas. Apalagi di daerah-daerah yang baru berkembang. Banyak tempat baru, tempat
hiburan, tempat makan gitu. Sekarang lebih tren kepada visual lighting gitu ya, lampu-lampu. Jadi silakan dicoba saja. Jika ada yang kurang jelas boleh hubungi kami di komen atau di deskripsi ada nomor kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Uhuy.